Sunday, umat yang dikasihi Tuhan. Saya Julie kembali menyapa Anda semua saat ini di Galilee Online Service. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi dan bergabung di Galilee Online Service ini. Merupakan kesukaan besar bisa menyembah Tuhan bersama-sama dengan Anda. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi Anda saat kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Dan hari ini kita akan membahas tema khotbah berjudul The Blessings of Fearing God. Pastikan hati Anda sudah siap untuk diisi dengan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Inneke Poli. Mari saya mengajak kita semua untuk menjauhkan segala hal yang bisa membuat kita kurang berkonsentrasi dalam menyembah Tuhan. Kita ambil sebuah komitmen untuk memusatkan seluruh pikiran dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman luar biasa di online service kali ini. Dan kita akan memulai ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Bapa, kami bawa semua yang terbaik yang kami punya ke dalam tangan-Mu. Kami bawa hidup kami bawa waktu kami bawa penyembahan kami. Kami buka hati kami sebesar-besarnya. Kami mau Tuhan belajar tentang Tuhan. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Kami mau belajar lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Namanya nama yang berkuasa, Raja segala raja. Dialah Yesus Tuhan kita. Mari bersama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari tinggikan Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, namanya Tuhanku, Kau yang berkuasa. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah
Kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Kita mau angkat tangan kita dan tinggikan dengan sorak-sorai. You know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I am found. So put your hands up. Everybody give him glory. Hands up. Everybody show your praise aloud and sing with everything. You know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I am found. So put your hands up. Everybody give him glory. Hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Glory, for our God is worthy. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Mari jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Kita mau puji Tuhan, segala Tuhan. Mari bersama nyanyikan. If you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Everybody shout praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Saudara-saudara semua, bagi sebagian banyak orang, pandemi ini adalah hal yang berat. Begitupun juga buat saya. Banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya, banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaannya. Bahkan ada beberapa banyak orang yang tidak bisa makan. Tapi permasalahannya, kenapa pandemi ini menjadi hal yang sangat berat buat bagi banyak orang? Karena ternyata fokus kita hanya pada masalah kita. Firman Tuhan katakan di 1 Petrus 5 ayat 7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hari ini kita tahu bahwa apapun keadaan kita, Tuhan memelihara kita. So fokuskanlah segala macam hal yang terjadi di kehidupanmu kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Percayalah, kita punya Tuhan yang lebih dahsyat. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan kita. Berserulah, maka Dia akan memelihara kita semua. Di saat aku lemah,
dan hilang harapan. Ku melangkah tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh pengharapan. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizatinya takkan. Percaya kuasa-Mu dinyatakan kehidupan kami Tuhan. Because there is nothing is impossible. Mari sama-sama katakan. Di saat ku lemah dan hilang harapan, ku melangkah tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh pengharapan. Semua, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizatinya takkan. Kau lebih besar, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizatinya takkan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sedang bekerja saat ini, saat ini. Kau lebih besar, Kau lebih hebat, Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan ini. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, come on, kuasa-Mu mujizatinya takkan. Semua, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizat. Nyatakan
Kuasa mujizat, come on. Kuasa mujizat dinyatakan. Kuasa mujizat dinyatakan. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. We need you Lord. We need you Lord. Jesus, we need you oh God. We need you Lord in our lives. Jesus, oh. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these crazed but heart sing out your praise forever. Come on. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these crazed but heart sing out your praise forever. Jesus, come on. Jesus, I need you every moment. I need you. Yes. Hear now this great heart sing out your praise forever. Come on. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace heart sing out your praise. Jesus, I need you. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now His grace heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. And hear now these grace heart sing out your praise forever. Bapa di dalam surga, kami datang menaikkan ucapan syukur. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang berjalan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menyembah dan memuji Engkau. Kami mau Tuhan duduk di kaki Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi masing-masing kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar Tuhan Engkau yang berbicara Tuhan. Menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Mereka boleh diberkati Tuhan. Mereka boleh menerima setiap jawaban demi jawaban sesuai kebutuhan rohani masing-masing mereka. Terima kasih Bapa di surga. Biar Tuhan Roh Kudus bekerja Tuhan. Memberkati
Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap duduk di kaki Tuhan, dan biarlah telinga rohani kami terbuka, dan kami mau terima berkat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan yang akan disampaikan berbicara tentang berkat hidup takut akan Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Takut akan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Pengertian dari takut akan Tuhan adalah menjauhkan diri dari dosa. Kita bisa baca di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Hidup takut akan Tuhan juga berarti hidup benar atau berkenan di mata Tuhan. Dan hal itu merupakan kunci membangun relasi atau hubungan seseorang dengan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbah tentang the blessed a heart of integrity, yaitu bagaimana sikap hati yang diberkati oleh Tuhan, yaitu kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, yaitu sikap, tingkah laku, perkataan kita, supaya tidak jahat. Karena mungkin bagi kita hanya kata-kata biasa, tetapi bagi orang lain itu jahat. Sudah menyinggung dan membuat orang lain menjauh dari kita, apalagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Hati-hati juga dengan gosip dan semua kata-kata sia-sia. Karena untuk membangun hubungan dengan Tuhan, perlu hati yang bersih. Itu sebabnya kita perlu bertobat, alami kasih dan pengampunan dari Tuhan, agar hidup kita berkenan pada Tuhan dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan berkata, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita bagaimana Tuhan memberkati orang yang hidup takut akan Tuhan. Kalimat alangkah limpahnya dalam Alkitab mencatat berkat Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Hal ini membuat kita lebih bersemangat lagi untuk belajar firman Tuhan yang dapat membuat iman kita kuat. Pertama, hidup harus seturut dengan firman Tuhan agar kita berbahagia. Bicara tentang kebahagiaan, hidup bahagia adalah menjadi kerinduan bagi semua orang. Dan Tuhan menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut Tuhan dan hidup menurut perintah-perintahnya. Mazmur 128 ayat 1. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi selama kita memiliki sikap hidup takut akan Tuhan. Percaya janji Tuhan pasti digenapi. Tetaplah pegang janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah anak kesayangan dari Tuhan. Maliaki 3 ayat 16 sampai 17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia.
Ini bicara tentang pergaulan dan pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda. Mengapa? Karena pasti saat kita bersekutu dengan Tuhan, ada Roh Kudus yang menolong kita untuk kita berbicara sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga sikap dan tutur kata kita tidak berdosa dan menjadi umat kesayangannya Tuhan. Kedua, takut akan Tuhan tidak kekurangan kebaikan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Mazmur 31 ayat 20a. Limpah artinya cukup, tidak kekurangan, bahkan melebihi. Puji Tuhan, Tuhan melakukan melebihi yang kita pikirkan. Bisa dibaca Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kebaikan berbicara menyangkut pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita luar biasa baiknya. Sehingga kalau saya ingat-ingat kebaikan Tuhan, saya sudah hidup melewati umur 73 tahun. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata. Haleluya. Ketiga, Tuhan memperhatikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan memberikan suatu pengharapan bagaimana Tuhan memperhatikan orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita bisa baca di Mazmur 33 ayat 18. Mata Tuhan tertuju artinya Allah memperhatikan. Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang takut akan Tuhan. Bagaimanapun situasi yang kita alami, terlebih kita sudah melewati saat-saat masa pandemi. Pasti semua kita pada awalnya mengalami pergumulan karena tiba-tiba situasi kondisi berubah drastis. Tidak bisa kemana-mana, terancam dengan virus yang mematikan. Tapi syukur kepada Tuhan yang menjadi penolong, yang mengasihi kita semua. Dia senantiasa ada dan hadir menyertai kita dan memberikan kekuatan, kedamaian di dalam hati. Kehadiran Tuhan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Itulah jaminan yang daripada Tuhan. Keempat, Tuhan mendengarkan doa kita. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, bukan saja mata Tuhan tertuju kepada orang benar, melainkan mendengarkan doa kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 16. Orang benar di sini adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka apapun yang menjadi pergumulan kita, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah masa depan, anak-anak, dan Tuhan tahu kerinduan kita, sampaikan itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Dia Allah yang mendengar doa kita. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang mendengar doa, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, perbuatan tangannya. Sebab itu milikilah sikap hidup takut akan Tuhan dan percaya Dia Allah yang hidup, yang menyediakan,
yang menjawab segala kerinduan hati kita. Saudara, berapa banyak doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Bahkan apa yang belum kita lihat dan yang belum kita dengar, yang belum timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Pertama, hidup seturut firman Tuhan. Melakukan perintah-perintahnya supaya hidup kita berbahagia. Ada janji Tuhan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan kebaikan. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan. Keempat, Tuhan mendengarkan doa kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh Tuhan duduk di kaki Tuhan. Kami boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami berbahagia, yaitu penting untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami semua. Untuk kami boleh benar-benar Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi milik kesayangan Tuhan. Kami juga Tuhan, oh Bapa boleh Tuhan mengalami pertolongan Tuhan pada waktu-waktu yang tertentu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu mendengar, yang selalu memperhatikan, yang selalu menjawab doa-doa kami. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan, keperluan kami. Apapun masalah, situasi, kondisi yang kami hadapi, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah gagal. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segera kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Semua berkat-berkat ini akan terjadi buat seluruh jemaat. Oleh karena satu nama yang mengasihimu. Yaitu nama di atas segala nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih kepada Pastor Inneke untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menginspirasi kita untuk terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saat ini kami memberi kesempatan kepada Anda untuk menyatakan cinta kasih dan ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui persembahan Anda. Dengan cara scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Anda bisa menggunakan aplikasi seperti BCA Mobile, OVO, Link Aja, ShopeePay, dan lainnya. Persembahan Anda tentu akan sangat membantu pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui Gereja Galilea. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, kami membuka kesempatan untuk Anda dengan mengikuti baptisan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 jam 6 sore. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Galilea Admin dengan nomor yang tertera di bawah ini. Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, seminar, kelas-kelas, small group, dan prayer meeting terus diadakan tetapi secara online. Untuk dapat terus terupdate dengan kami, silakan subscribe ke channel YouTube kami dan follow Facebook, Instagram, dan TikTok kami di Galilea Church Indonesia.
Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan sampai jumpa minggu depan di Galilee Online Service. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kami alami hari ini dalam kehidupan kami, mungkin kami nggak tahu kenapa semua bisa terjadi, tapi kami mau serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak ada kata yang lain bisa kami ucapkan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berikan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya kalau Tuhan yang mampu melakukan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
percaya